Zona Horor. Pesugihan rumah makan di Indramayu. Di sebuah desa kecil di Indramayu, berdiri sebuah rumah makan bernama Warung Nikmat Rasa. Pemiliknya, Pak Rahmat dan Bu Sari, dulunya hanya pedagang kecil yang selalu kesulitan menarik pelanggan. Namun, dalam waktu singkat, warung mereka berubah drastis. Dulunya sepi, kini warung itu selalu ramai. Bahkan pelanggan rela antre panjang. Masakan mereka memiliki cita rasa yang luar biasa, seakan memiliki daya tarik tersendiri. Aroma sedapnya bisa tercium dari kejauhan, membuat siapapun yang lewat tak tahan untuk singgah. Wah, masakan Bu Sari ini benar-benar enak, rasanya beda dari yang lain, kata seorang pelanggan sambil menyuap nasi rawon yang begitu menggugah selera. Keanehan mulai muncul ketika banyak pelanggan mengaku ketagihan. Mereka tidak bisa berhenti makan di sana, seolah ada sesuatu yang memanggil mereka kembali. Selain itu, tak pernah terlihat ada sisa makanan terbuang. Semua hidangan selalu habis sempurna, tak bersisa sedikit pun. Tetapi di balik kesuksesan itu, ada desas-desus yang beredar. Beberapa warga sekitar mulai curiga. Dulu warung ini hampir bangkrut, kok bisa tiba-tiba kaya raya? Bisik seorang tetangga. Mereka mulai mengamati lebih dalam. Ada hal ganjil yang terjadi di belakang dapur, sesuatu yang tidak seharusnya ada di rumah makan biasa. Malam itu, seorang pegawai baru bernama Wati sedang membersihkan dapur setelah warung tutup. Namun, ia mencium bau anyir yang begitu kuat, bukan aroma daging atau bumbu masakan, melainkan sesuatu yang lebih menusuk. Dengan hati-hati, Wati berjalan ke bagian belakang dapur. Ia melihat sebuah pintu kecil yang jarang dibuka. Rasa penasaran membawanya untuk mengintip ke dalam. Begitu pintu terbuka sedikit, tubuhnya langsung gemetar ketakutan. Di dalamnya, ada sebuah ruangan gelap dengan sesajen berjejer rapi. Di tengah ruangan, terlihat boneka menyerupai bayi yang dikelilingi darah kental. Wati menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia segera berbalik dan berlari keluar. Namun, langkahnya terhenti ketika Bu Sari sudah berdiri di belakangnya dengan tatapan tajam. "Kamu tidak seharusnya melihat ini, Wati," ucap Bu Sari dengan suara dingin. Wati mundur perlahan, tubuhnya gemetar. "Bu, ini apa?" Bu Sari hanya tersenyum kecil. "Ini adalah alasan kenapa warung ini selalu ramai." Wati langsung lari keluar tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, ia tidak pernah kembali bekerja. Tak lama setelah itu, warga menemukan tubuhnya mengambang di sungai, dengan wajah yang membeku dalam ekspresi ketakutan. Setelah kematian Wati, beberapa warga semakin curiga terhadap warung Nikmat Rasa. Beberapa pelanggan bahkan mengaku mengalami mimpi buruk setelah makan di sana. "Aku bermimpi ada suara bayi menangis di dalam warung itu," kata seorang pelanggan kepada temannya. Keanehan lain juga muncul. Beberapa pelanggan yang sering makan di sana tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Salah satunya adalah Pak Sumarno, seorang pedagang pasar yang selalu sarapan di warung itu. Istrinya bilang, Pak Sumarno pergi ke warung itu malam-malam dan tak pernah pulang, kata seorang warga. Desa mulai heboh, tapi tak ada yang berani langsung menuduh Pak Rahmat dan Bu Sari. Warung mereka tetap ramai, seolah-olah ada kekuatan gaib yang membuat pelanggan terus berdatangan. Beberapa warga nekat menyelidiki lebih jauh. Suatu malam, dua orang pemuda, Joko dan Herman, diam-diam mengintai warung setelah tutup. Mereka melihat Pak Rahmat membawa sesuatu ke belakang warung, diikuti suara aneh seperti rintihan. "Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi," bisik Joko dengan wajah tegang. Namun, mereka tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari teror yang mengintai mereka. Malam semakin larut, angin berdesir pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Joko dan Herman masih bersembunyi di balik semak-semak, mengintip ke arah dapur belakang warung Nikmat Rasa. Pak Rahmat dan Bu Sari terlihat memasuki sebuah ruangan kecil yang tampak seperti gudang. Dari celah jendela yang sedikit terbuka, mereka bisa melihat isi ruangan itu, dan pemandangan di dalamnya membuat jantung mereka hampir berhenti berdetak. Di tengah ruangan, ada sesajen berisi darah segar. Sebuah boneka menyerupai bayi diletakkan di atas altar kayu.
diapit oleh dupa yang mengepulkan asap kehitaman. Pak Rahmat menggenggam sebuah pisau besar, sementara Bu Sari memegang sesuatu yang terbungkus kain putih. Darah terakhir, bisik Bu Sari, suaranya terdengar aneh, seperti suara dua orang berbicara dalam satu tubuh. Pelan-pelan, ia membuka kain putih itu, dan sesuatu di dalamnya membuat Joko hampir memekik ketakutan. Seekor ayam hitam tanpa kepala masih menggeliat, darahnya menetes ke lantai tanah. Namun, yang lebih mengerikan adalah, di sudut ruangan, ada sesuatu yang bergerak. Sosok itu berjongkok, tubuhnya kurus kering dengan kulit kehitaman, wajahnya hampir tidak berbentuk seperti manusia, matanya merah menyala, menatap langsung ke arah mereka. "Joko, itu bukan manusia," bisik Herman dengan suara tercekat. Pak Rahmat mulai membacakan mantra, lantai ruangan bergetar, dan boneka bayi di altar tiba-tiba mengeluarkan suara tangisan lirih. Bukan suara boneka, tapi seperti tangisan bayi sungguhan. Joko menelan ludah, "Kita harus pergi dari sini." Namun, ketika mereka hendak melarikan diri, sesuatu yang tak terlihat mencengkeram tubuh mereka, seakan ada tangan-tangan tak kasat mata yang membelenggu mereka di tempat. Bu Sari menoleh, mata kosongnya langsung menatap lurus ke arah mereka. "Kalian sudah melihatnya," katanya dengan suara menyeramkan, "maka kalian juga harus menjadi bagian dari ini." Seketika, bayangan hitam di dalam ruangan itu bergerak cepat. Dalam sekejap, Joko dan Herman merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Mulut mereka terbuka lebar, tapi tak ada suara yang keluar. Yang terakhir mereka lihat sebelum semuanya menjadi gelap adalah senyum mengerikan dari Pak Rahmat dan Bu Sari. Keesokan paginya, warga desa menemukan pakaian Joko dan Herman di dekat warung. Namun, tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Setelah hilangnya Joko dan Herman, desa diguncang ketakutan. Beberapa warga mulai melaporkan kejadian aneh di sekitar warung Nikmat Rasa. Malam-malam, terdengar suara rintihan dari reruntuhan warung yang terbakar. Beberapa orang yang lewat melihat sosok hitam melayang di antara puing-puing, seperti bayangan yang terjebak di dunia ini. Namun, yang paling mengerikan adalah kesaksian dari seorang tukang ojek yang melewati lokasi warung pada tengah malam. "Saya melihat seorang wanita berdiri di bekas warung itu. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan matanya kosong, hitam seperti lubang tanpa dasar. Saat saya menoleh kembali, dia sudah ada tepat di samping saya," cerita tukang ojek itu dengan wajah pucat pasi. Kejadian ini membuat warga semakin yakin bahwa warung itu telah dikutuk. Setelah kebakaran, warga mencoba membersihkan sisa-sisa warung. Namun, ada satu benda yang tidak bisa dihancurkan, panci besar yang dulu digunakan untuk memasak kuah bakso. Seorang pekerja bangunan mencoba menghancurkannya dengan palu besi, tetapi anehnya, panci itu tidak penyok sedikit pun. Seorang lainnya mencoba mengangkatnya, tetapi panci itu terasa lebih berat dari yang seharusnya. Saat mereka menyentuhnya, terdengar bisikan halus seperti suara anak kecil yang menangis. Takut, mereka akhirnya meninggalkan panci itu begitu saja. Namun, keesokan harinya, seorang bocah desa bermain di sekitar lokasi dan menemukan panci itu tergeletak di tanah. Dengan penasaran, ia mengintip ke dalamnya. Detik berikutnya, ia menjerit ketakutan. Di dalam panci itu, ia melihat wajah-wajah manusia yang mengapung di dalam cairan hitam pekat. Mata mereka menatap langsung ke arahnya, dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Orang-orang berlarian untuk menolong bocah itu. Tetapi setelah kejadian itu, anak tersebut jatuh sakit dan terus mengigau, menyebutkan nama-nama yang tak dikenal. "Pak Sumarno, Wati, Joko, Herman, tolong, mereka masih di dalam panci." Mbah Karso, seorang dukun tua yang dihormati di desa, akhirnya dipanggil untuk menangani masalah ini. Ritual pemanggilan arwah malam itu, Mbah Karso datang dengan membawa sesajen dan kemenyan. Di hadapan warga yang ketakutan, ia mulai membaca mantra sambil menaburkan garam di sekitar lokasi warung. Ketika api kemenyan membumbung tinggi, suara tangisan bayi mulai terdengar. Suara itu semakin keras, bercampur dengan jeritan menyayat hati. Tiba-tiba, bayangan hitam menyeruak dari dalam panci.
Wujudnya menyerupai Pak Rahmat dan Bu Sari, tetapi wajah mereka bukan lagi seperti manusia. Kulit mereka meleleh, mata mereka kosong, dan mulut mereka terus menganga seperti hendak menelan siapa saja yang melihatnya. Kalian tidak bisa menghentikan ini, suara mereka terdengar seperti gaungan dari dunia lain. Namun, Mbah Karso tidak gentar, ia terus melantunkan mantra, menaburkan garam dan bunga setaman ke arah mereka. Tiba-tiba, dari dalam panci, muncul sosok-sosok lain, Wati, Joko, Herman, dan para korban lainnya. Mereka tampak pucat, tubuh mereka transparan seperti kabut. Bakar pancinya, hancurkan ikatan ini, bisik arwah Wati sebelum wujudnya menghilang. Dengan cepat, warga menyiramkan bensin ke panci dan membakarnya, api berkobar tinggi, dan jeritan dari bayangan hitam semakin memilukan. Lalu, dalam sekejap, semuanya menghilang, panci itu akhirnya meleleh dan lenyap sepenuhnya. Akhir dari kutukan setelah kejadian itu, desa kembali tenang, tidak ada lagi suara tangisan bayi atau bayangan hitam yang berkeliaran. Lokasi warung itu akhirnya dibiarkan kosong dan tak pernah digunakan lagi. Namun, beberapa orang yang lewat pada malam hari masih mengaku mencium aroma bakso yang menggugah selera, dan jika kau berdiri terlalu lama di sana, kadang-kadang kau bisa mendengar suara berbisik, "Mau tambah satu mangkuk lagi?"